Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arya Solarva. Hari ini saya ingin share mengenai pola zigzag ya, koreksi. Dimana kemarin kita bahas mengenai pola impuls dan pola diagonal. Dan hari ini saya ingin share mengenai pola uh, zigzag berpola 535. Yang kita bahas sekarang ini polanya, kenapa sih saya cantumkan lebih tajam di pola zigzag ini, hampir menyerupai pola impuls, motif impuls, dimana polanya hampir sama, tapi kalau teman-teman perhatikan dia masih masuk kategori koreksi. Nah, di simple zigzag sendiri ini lebih cenderung ke pola koreksi ABC ya. Kemudian untuk double zigzagnya sendiri ini cenderungnya dia membentuk pola ABC, kemudian W, X, Y. Nah, setelah kalau triple-nya itu dia lebih penggabungan dari zigzag, double zigzag dan triple, sama juga saya polanya ABC, kemudian WX, Y, X, baru Z. Nah, seperti ini. Oke, ada gambarannya ya. Kalau simple zigzag berarti ini cuma ABC, double berarti ada WXY, dan triple ada WXY, XZ. Oke, nah kita bahas satu-satu mengenai pola zigzag ya. Oke, pertama chart seperti ini kosong ya, sama pemahamannya sama. Dan kalau pola 535 berarti dia berpola motif 1 2 3 4 5, kemudian dia berpola koreksi ABC, kemudian dia berpola motif lagi. Oke, saya gambarkan seperti ini posisi sedang bearish ya. Jika sedang bearish, ini posisi bearish. Posisi bearish seperti ini berarti di sininya koreksi, kemudian dia tidak memecah dari high sini. Oke, nah dia tidak memecah dari high yang di sini, kemudian dia membuat low baru. Oke, ini disebut dengan pola zigzag yang simple. Oke, nah seperti ini. Jadi polanya pahamin dulu. Dia membentuk pola 1 2 3 1, sini 1 1 2 3 4 5. Kalau saya gambarkan berapa? 1 2 3 4 5. Oke, saya rubah dulu parameternya. Ini minor, ini intermediate. Nah, seperti ini. Dia membentuk pola motif ya. 1 2 3 4 5. Setelah selesai dia membentuk pola A. 5 sama dengan A. Kemudian dia melakukan koreksi A B C. Betul ya? Di sini A B C. Jadi pada saat dia sudah melakukan koreksi, sedang melakukan pola ini motif 5, di sini saya sebutkan 5. Nah, di sini bagian inilah saya kasih warna di sini lebih ya. Di sini ini 5 ya. Tadi di sini 5 gelombang. 1 2 3 4 5. Kemudian di sini membentuk 3 gelombang. Disebut dengan ini 3. Nah, kemudian setelah koreksi 3 dia membentuk pola 5 lagi, ya kan? A, B, B ke C, berarti dia membentuk pola 1 2 3 4 5. Dia sama. Jadi polanya di sini
lebih cenderung koreksi lebih simpel ya kalau untuk zigzag. Nah, oke. 535. Jadi kalau teman-teman melihat pola 535 ini pola zigzag. Asumsinya gimana? Asumsinya lihat dari pola sini. Lihat dari web sini. Ini ada 1 2 3 4 5. Kemudian dia membentuk pola sama dengan A. Nah, setelah A selesai dia membentuk pola koreksi A, B, C. B tidak membreak dari poin garis merah ini, ya kan? Nah, kemudian dia dikatakan menjadi 3 karena koreksinya A, B, C. Nah, dalam A, B, C selesai, maka dia akan membentuk pola 1 2 3 4 5. Ini yang disebut dengan simple zigzag. Oke. Nah, simple ya. Simple. Saya buka lagi di sini. Jadi simple zigzag ini adalah pola ABC di mana berpola 5 3 5. Di mana berpola 5 3 5. Kalau di strukturnya seperti ini, terjadinya di beberapa koreksi seperti web 1 ke web 2 dan bisa menjadi pola A ke B. Nah, itu bisa menggunakan pola zigzag. Nah, untuk pola zigzag itu sendiri dia strukturnya sama, dia enggak ada beberapa struktur di mana pola dari ini poin B itu tidak membreak dari poin yang garis merah ini. Ini kalau simple zigzag, berbeda dengan pola flat ya. Karena yang kita bahas sekarang zigzag, kita fokuskan ke zigzag dulu. Pahami bahwa pola zigzag adalah pola 5 3 5. Pahami dulu polanya. Pahami polanya baru kita rubah nanti ke chart. Karena lebih mudah memahami polanya pada saat sudah memahami polanya baru gunakan Fibonacci. Fibonacci untuk Elliott wave itu wajib sih menurut saya. Ya, dan time frame yang kita gunakan minimal di H4 ya. Karena memudahkan saya sih khususnya. Jadi membuat plan. Jadi sekali lagi saya katakan Elliott wave sebagai antisipasi pergerakan harga dan perubahan harga. Tetap kita berasas pada support dan resisten dan juga price action itu sendiri ya. Jadi tiga syarat menggunakan Elliott wave buat saya sih ya tetap price action, area SNR dan Fibonacci. Oke, jadi Elliott wave tidak bisa berdiri sendiri. Kembali lagi ke topik simple zigzag. Nah, setelah mengetahui pola simple zigzag di sini teman-teman, kita kan koreksinya ABC ya, selesai B sama dengan C. Apakah di sini cara mengukur Fibonacci-nya itu saya jabarkan di Telegram. Nah, kemudian untuk pola simple zigzag sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke pola double zigzag. Nah, untuk pola di sini sudah 1 2 3 4 5 A B C, maka C di sini sama dengan pola W. Oke. Nah, di sini pola W. Terus seperti ini. Ini minor. Ini saya ganti lebih kecil lagi. Minor. Jadi memudahkan saja. Oh ya teman-teman, kalau untuk membuat marking seperti ini saya menggunakan metode yang versi kelima ya, bukan yang keempat, karena dia sudah ada untuk menggambar area-area dan marking menggunakan Elliott wave ya. Kalau di metode yang keempat nggak ada, yang kelima sih lebih simpel. Nah, kemudian setelah kita selesaikan dari pola simple zigzag ABC, maka akan menjadi pola W, betul ya. W di sini adalah start permulaannya. Nah, 535. Kemudian dia naik nih, naik set. Ya kan? Ya naik. Naiknya di sini kan berarti kan tidak boleh membreak dari poin. Kita geser nih. Nah, di sini. Nah, oke. Kita udah marking nih poin B-nya di sini. Berarti poin B tidak boleh di break ya kan? 2 sebagai tahanan, tidak membreak dari poin B di sini.
Oke, nah sekarang kita gambarkan jika posisi menjadi pola zigzagnya belum selesai, maka dia akan menjadi pola double. Nah, setelah C selesai akan menjadi W, kemudian dia membentuk pola yang kita kenal dengan A, B, dan C. Oke. Jadi polanya sama. Kalau teman-teman lihat di sini A, B, C. Oke. Kalau saya gambarkan mungkin koreksinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dia menggunakan koreksi lagi nih, sama seperti di time frame di koreksi A ke B, kemudian di koreksi W ke X, itu selalu terjadi koreksi. Nah, C di sini. Nah, invalidnya di mana? Invalidnya tidak boleh membreak dari poin B di sini. Nah, poin B-nya tidak boleh di break. Nah, area inilah maka dia akan terjadi valid menjadi double zigzag. Kemudian dia turun lagi, dia membentuk pola yang disebut dengan pola setelah 535, kemudian di sini koreksi lagi menjadi turun lagi di sini menjadi 1 2 3 4 5. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi polanya kurang lebih seperti ini. Dia turun nih, ya kan? Dia turun. Jadi membentuk pola 1 2 3 4 5. Kemudian sama, dia mengulang lagi proses dari atas ini. Atas ini diulang lagi menjadi pola A B C, betul ya? Dia naik. Dia baru naik dari 5 nih kan? Dari 5 pengulangan. Jadi X A B C X ini sini, baru kita mulai lagi dari sini. Mulai dari sini lagi, ya. Baru dia membentuk pola baru di sini menjadi pola A B C. Nah. Oke. W X A, ini berarti A B C. C-nya baru selesai sama dengan pola Y di sini. Nah, oke, ada gambaran sudah ya. Jadi pola koreksinya sudah dapat. Berarti di sini menjadi pola. Nah, kemudian di sini menjadi pola 1 2 3 4 5. Nah, simpel ya. Sini saya ganti dulu. Nah, oke, sudah ada gambaran ya. Jadi pengulangan dari X yang selesai ini maka menjadi pola 1 2 3 4 5, kemudian A B C. Jadi dia sama tetap menggunakan pola 5 3 5 permulaannya. Nah, strukturnya bagaimana? Untuk strukturnya dia sendiri, kalau untuk pola di sini teman-teman, nah di sini ya, ini perbedaannya ya, saya kasih garis. Nah di sini ini area ini disebut dengan area W ini ya, ini disebut dengan zigzag. Nah, ini zigzag ya. Kemudian untuk area ini, area yang dari W ke X ya, W ke X yang ini, dari sini area ini koreksi ini bisa zigzag, bisa combo, bisa flat, bisa triangle, macam-macam ya. Yang kita bahas koreksi di sini. Nah, di sini bisa masuk kategori zigzag, bisa kategori flat, triangle. Nah, di sini perbedaannya adalah lebih cenderung kompleks banget. Ini bisa zigzag, bisa flat, combo, combination, kemudian triangle. Nah,
Di sini perbedaannya ada ya, lebih kompleks ya. Untuk X sendiri lebih kompleks, bisa menjadi A B C D E, A B C, bisa menjadi pola A B C saja, bisa menjadi A B C lagi. Jadi macam-macam sih polanya di sini. Jadi kita bedakan, pertama kita cari ini simple zigzag. Paling enak itu simple zigzag sih. Biasanya di web 2 terjadinya biasanya. Zigzag, kemudian ada zigzag, ada flat, ada combo dan triangle. Nah, kemudian pola untuk X, Y nya sendiri ini lebih cenderung ke kembali lagi ke sini, teman-teman. Nah, ini biasanya lebih cenderung ke zigzag. Ini ke zigzag. Nah, kenapa berpola zigzag? Karena pola yang diambil pertama ini seperti ini, zigzag, koreksi, kemudian di sini zigzag lagi, kembali lagi dia. Jadi zigzag, koreksi, zigzag. Oke? Jadi seperti itu kalau berpola pola zigzag ya, pola 535 sama di sininya pola 535, kemudian di sini sama juga pola 535. Cuma kalau untuk koreksi dari W ke X ini ada beberapa perbedaan sekali di sini ya. Jadi pahamin dulu pola zigzagnya, nanti insya Allah akan ketemu pola, oh ternyata ini lagi pola koreksi. Jadi kita menentukan invalidnya di mana, invalidnya juga ada, dan mengukurnya dengan Fibonacci. Jadi kalau sudah kenal invalid ya ganti mappingnya, jangan ngoyoh ya. Jadi sudah salah tidak perlu ngoyoh lagi nih ya kan, kalau udah salah ya dirubah. Nah, kemudian zigzag ini terjadi di web berapa? Biasanya di web 1 ke 2 itu simple zigzag bisa, 4 pun juga bisa. Kemudian berpola di mana pola koreksi W ke X atau A ke B, ini bisa terjadi pola zigzag ya. Ingat 535 adalah pola zigzag. Nah, kemudian kita bahas lagi mengenai triple-nya. Sebenarnya sama saja sih kurang lebih, cuma perbedaannya dari Y ini, dari Y sendiri ini lebih cenderung menjadi Y baru ya. Y baru, kemudian dia melakukan koreksi sama seperti ini, ABC, kemudian dia bentuk ABC, kemudian sampai selesai Z. Nah, yang saya nggak membahas ini, kuncinya cuma di pola zigzag ini hampir sama dengan pola impuls, jadi lebih tajam dia ya pola. Jadi saya kasih gambaran pola zigzag ini lebih tajam daripada pola flat atau triangle. Nah, jadi lebih tajam. Saya kasih clue-nya, dia lebih tajam untuk pola zigzag. Kemudian untuk sideway itu biasanya lebih cenderung ke triangle atau flat, berbeda dengan pola expand. Expand dia lebih panjang ya. Kemudian kombinasi juga sama, dia lebih sideway. Dan sub ini yang membedakan adalah seringkali terjebaknya di pola motif, betul ya, motif impuls. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat 1 2 3 4 5 ini sepertinya adalah pola zigzag, padahal terjadi pola impuls. Atau bisa saja menjadi pola motif, bisa saja menjadi pola zigzag ternyata menjadi pola motif impuls. Ini perbedaannya ya, ini harus perhatikan. Oleh karena itu saya menggunakan time frame H4. Kalau salah ya udah langsung dirubah. Jadi nggak perlu, sekali lagi saya nggak perlu memaksakan analisa harus benar. Itu kenapa saya selalu mengatakan Elliott Wave ini sebagai antisipasi perubahan harga ya. Tetap kita berasas pada Fibonacci, kemudian ada SNR dan price action. Oke. Jadi ada mulai penjelasan di sini ya. Ingat 535 adalah pola zigzag. Kemudian dia kalau terjadi pola perubahan harga dan dia membentuk double, di sini menjadi pola WX, dan pola koreksinya di sini bukan hanya pola zigzag, bisa menjadi flat, combo, triangle. Di sini W ke X ya, W ke X ini agak ribet ternyata, W ke X ini agak ribet. Nah, kemudian setelah X ke poin Y di sini teman-teman, ini biasanya pola zigzag lagi, kembali ke zigzag 535 ya. 535 itu yang apa? 1 2 3 4 5 5 ABC 3,
1 2 3 4 5 5 5 3 5. Jadi ingat 5 3 5 berarti pola zigzag. Itu sudah pasti ya. Ingat. Dan terjadinya di wave berapa? Biasanya terjadinya di wave 3 ke 4. Itu bisa sama seperti Euro USD. Kalau teman-teman lihat tuh ada di time frame H4 nya itu pola zigzag. Penurunan kemarin kan seperti yang kita mapping ya, itu pola 3 ke 4 itu menjadi pola zigzag, bisa menjadi zigzag double atau menjadi simple ya, seperti yang saya gambarkan kemarin. Nah, pokoknya jaga. Itu aja dari saya sih kalau untuk pola zigzag ya. Jadi nggak terlalu banyak penjelasan bagaimana tentang Fibonacci-nya, itu saya jelaskan di Telegram aja ya. Saya jabarkan, jadi ada penggambaran menggunakan Fibonacci itu sendiri. Tetap jaga money management, jangan greedy sih. Kalau mau greedy itu greedy di waktu yang tepat aja ya. Jaga emosional juga ya. Oke, mungkin dari itu saja penjelasan dari saya mengenai pola zigzag ya. Kalau ada salah kata saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.